Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya Bu semuanya? Alhamdulillah, lapar sehat. Alhamdulillah. Sudah makan siang? Belum. Masya Allah. Berarti menandakan semuanya berpuasa. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya yang kami hormati Presiden Al-Karimah Kebumen. Mana presidennya? Masya Allah. Wapresnya mana wapresnya? Wapresnya mana? Yang kami hormati para pengurus dan jamaah Al-Karimah Kebumen, kemudian juga Bu Surya, kemudian juga ibu-ibu yang nabuh gedung di belakang. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi iman Islam terbaik, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama saya mau mohon maaf jika misalkan suara saya pertama kurang terdengar, karena ramainya luar biasa ini, Masya Allah. Terdengar sampai belakang Bu? Terdengar? Oh ya, kalau terdengar berarti di akhir sesi nanti saya mau bertanya. Alhamdulillah kalau terdengar. Pertama saya mau mohon maaf jika nanti suaranya kurang terdengar. Yang kedua saya mau mohon maaf mungkin ada perubahan jadwal sedikit ya Ibu Presiden. Karena semula tadinya yang kesini adalah Ustadzah Isma, berubah ustadzahnya jadi ustadz. Tadinya pakai kerudung, tiba-tiba nggak pakai kerudung, jadi pakai peci. Pertama karena memang ternyata ada perubahan jadwal sedikit. Beliau harus membersamai korban sahabat kita, korban-korban yang ada di Taipo. Jadi memang saat ini ada agenda di Mongkok dan sekarang jadi saya yang langsung ke sini. Permohonan maaf saya. Mudah-mudahan dimaafkan ya Bu. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang terbaik, fisik kita baik, iman kita baik, Islam kita baik, pendapatan pun baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi aminnya itu harus diborong semuanya. Jangan cuman aminnya pas pendapatannya doang baik ya. Karena semua hal ini berkaitan. Nggak mungkin pendapatan baik kalau misalkan kesehatan kita tidak baik. Benar nggak Bu? Betul. Nggak mungkin pendapatan baik kalau iman Islam kita pun tidak baik. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa saja orang yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah bukakan jalan keluar dari segala permasalahan yang ada, dan Allah berikan rizki di luar hal-hal yang terduga. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan iman Islam kita pun kuat. Amin ya rabbal alamin.
Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan kita, qudwah hasanah kita, manusia paling mulia di muka bumi ini, Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa terus memantaskan diri dapat syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa dapat syafaatnya Kanjeng Nabi adalah hanya orang-orang yang pantas. Orang yang nggak pantas dapat syafaat nggak mungkin dapat syafaat. Maka yang paling penting adalah kita bisa memantaskan diri. Memantaskan diri dapat syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ada dua hal yang paling fundamental kita pengen dapat syafaat Kanjeng Nabi. Yang pertama kita sudah lakukan, yaitu banyak bersolawat. Tadi Bu Zuriah cerita dari pagi udah solawatan di sini. Nah, berarti kita sudah dapat syarat yang pertama, rajin bersolawat. Man shalla alayya salatan fa sallallahu alaihi ashran. Siapa saja yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Ibadah yang gak perlu wudhu, ibadah yang gak perlu kondisi suci adalah solawat. Jadi jangan pernah bosan untuk bersolawat. Ibu-ibu, orang yang bersolawat aja, orang ketika gibah itu nggak jadi bergibah gara-gara solawat. Mau buktinya Bu? Mau buktinya Bu? Coba nanti ketika ibu-ibu ada temen ibu lagi gibahin orang, ibu solawatan depannya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bubar gak gibahnya Bu? Bubar saya yakin. Gak mungkin orang udah didengerin salawat Nabi gibahnya masih lanjut, pasti bubar. Nanti praktekin ibu-ibu, ada saudara, ada temen lagi gibah, buru-buru salawatan, insya Allah bubar gibahnya. Minimal dia kabur dari kita. Nah, untuk menghindari kita ikut perbuatan gibah, banyak solawat. Jadi jangan dikira solawatan itu nggak bisa bubarin gibah, sangat mudah. Jadi tadi nanti kalau ketemu orang yang lagi gibah, langsung solawatan. Nah, jadi syarat pertama kita memantaskan diri banyak bersolawat. Yang kedua adalah kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nyontoh Kanjeng Nabi dari pribadi Kanjeng Nabi. Pribadi beliau sebagai manusia biasa. Kalau kita ngikuti Kanjeng Nabi sebagai Rasulullah, nggak mungkin kita bisa. Karena apa? Nggak mungkin kita dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau 5 tahun pun kita iktikaf di masjid, nggak mungkin dapat wahyu, kecuali yang suaminya wahyu. Yang suaminya wahyu, anaknya wahyu, baru dapat wahyu. Tapi kalau kita nyontoh pribadi Rasulullah sebagai manusia biasa, Rasulullah lapar enggak Bu? Rasulullah haus enggak Bu? Rasulullah pergi ke pasar enggak Bu? Rasulullah tidur enggak Bu? Rasulullah bisa ngantuk enggak Bu? Nah, ini adalah pribadi Rasulullah sebagai manusia biasa. Dan yang bisa kita contoh adalah pribadi Rasulullah sebagai manusia biasa. Kita bisa contoh bagaimana adab Rasulullah makan. Apakah pakai tangan kanan, apakah pakai tangan kiri. Rasulullah makannya berdiri apa duduk, minumnya berdiri apa duduk.
Masuk kamar mandi kaki kiri apa kaki kanan? Keluar kamar mandi kaki kiri apa kaki kanan? Ketika ketemu orang bagaimana adabnya Rasulullah? Ketika ketemu orang tua bagaimana adabnya Rasulullah? Ketika ketemu anak yang lebih muda bagaimana adabnya Rasulullah? Ini yang bisa kita contoh dari pribadi Rasulullah sebagai manusia biasa. Dan inilah yang kita bisa jadi pantas dapat syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti ibu-ibu kita semua bakal ke padang mahsyar. Kemana Bu? Ada yang udah pernah ke sana survei Bu? Belum. Kita semua tapi pasti bakal ke padang mahsyar tanpa terkecuali. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya bakal datang ke padang mahsyar, dikumpulin jadi satu. Yang bisa nolong ketika di padang mahsyar, yang dalam riwayat disebutkan kita nih keringetan sampai pinggang bahkan sampai leher ketika di padang mahsyar, saking panas padang mahsyar. Yang bisa nolong adalah syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ibu-ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita pengen ditolong dapat syafaatnya Kanjeng Nabi, pantesin diri untuk dapat syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk bisa mencontoh pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, manusia itu diciptakan sudah sebaik-baiknya penciptaan. Dan manusia adalah makhluk paling mulia di muka bumi ini. Apa buktinya? Buktinya Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad karramna bani Adam. Sungguh aku telah muliakan bani Adam. Karomna itu asal katanya sama, karima yakromu. Kalau misalkan masdarnya karimah, al-karimah. Apa artinya Bu al-karimah? Mulia, bukan mulih, mulia. Jangan buru-buru pulang. Selamat datang Ibu. Masya Allah, silahkan. Monggo pinara. Monggo diskecaken ge. Jadi ibu-ibu, Allah sudah berfirman walaqad karramna bani Adam. Allah sudah muliakan bani Adam. Siapa bani Adam? Kita semua. Anak keturunan Nabi Adam alaihis salam. Kita di sini nggak ada yang bukan keturunan Nabi Adam alaihis salam. Semua kita di sini ada keturunan Nabi Adam alaihis salam. Dan Allah sudah muliakan kita semua. Kalau Allah sudah muliakan kita, berarti kita lebih tinggi derajatnya dibandingkan makhluk yang lain. Kalau ada manusia yang sudah sempurna tapi masih minta bantuan jin, berarti dia downgrade, nurunin kualitasnya sebagai manusia. Kalau ada manusia yang masih datang ke dukun dan dukunnya manggil jin, manggil syaitan, berarti dia menyadari bahwasanya jin lebih hebat daripada manusia. Nah, ini penting pelajaran tauhid. Karena manusia bagaimanapun diciptakan jauh lebih baik dari makhluk apapun. Maka ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis laknatullah alaih untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena apa? Manusia adalah makhluk paling sempurna. Maka kita sebagai makhluk yang sempurna, jangan sampai kita justru meminta pertolongan di luar yang lebih rendah daripada kita. Kita harus yang lebih tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, penting saya sampaikan setiap kajian kaitannya dengan tauhid. Karena tauhid adalah pondasi kehidupan manusia, pondasi keimanan seorang manusia, pondasi keimanan seorang muslim. Oke.
Mohon izin Ibu sebentar, ada iklan lewat ya. Promosi. Ada promosi. Jadi ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, penting saya sampaikan karena kaitannya dengan tauhid merupakan pondasi kehidupan manusia. Pondasi kehidupan seorang muslim. Kalau pondasinya itu runtuh, pondasinya itu nggak kuat, gampang kita tergoda. Sederhananya ibu-ibu yang tadinya mau datang ke Al-Karimah, mau berangkat ngaji sama-sama ke sini, di tengah jalan ketemu temen yang ngajakin belanja ke Sogo, nggak jadi datang ke sini. Karena apa? Pondasinya nggak kuat. Udah siap-siap, udah cakep-cakep, udah dandan-dandan pengen ke majlis. Tengah jalan malah diajak ke Sogo. Berubah yang tadinya ke majlis pindah ke Sogo. Berarti pondasinya belum kuat. Nah, maka ibu-ibu dari Allah Subhanahu wa taala, penting kita punya pondasi yang kuat, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berpijak, Allahnya tetap sama. Allah di Hongkong sama Allah di Kebumen sama. Allah di Hongkong sama Allah di Taiwan tetap sama. Allah di Hongkong dengan Allah di Probolinggo tetap sama. Maka dari itu penting bagi kita tetap berpegang kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apapun masalahnya bukan minumnya teh botol sosro. Apapun masalahnya kembali kepada Allah dan tidak gampang tergoda bisikan rayuan syaitan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita memasuki akhir bulan Ramadan. Sering kita sebut Ashrul Awakhir. Apa Bu? Ashrul Awakhir. Oh, ibu-ibu saya minta waktu boleh ya Bu sebentar? Iya, ini kayaknya urgent banget nih. Sebentar aja ya. Oke. Kalau enggak baik. Oke, terima kasih ya Ibu. Mohon maaf sebelumnya menunggu. Baik ibu-ibu dari Allah Subhanahu wa taala, jadi kaitannya dengan kita sekarang memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan atau disebut Ashrul Awakhir. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ingat Bu, ada satu malam. Malamnya namanya malam apa Bu? Malam Lailatul Qadar. Ada yang tahu kapan itu Bu? Gak ada yang tahu. Hah? Ada yang tahu? Ada yang bilang di antara malam ganjil. Ada yang bilang di 10 hari terakhir. Ada yang bilang di pertengahan bulan Ramadan. Ada yang bilang di awal bulan Ramadan. Semua hadisnya sahih Bu. Di awal ada, di tengah ada, di 10 hari terakhir ada, di malam ganjil ada. Semua hadisnya sahih. Artinya apa? Ini adalah malam yang dirahasiakan oleh Allah. Karena apa? Kalau kita dikasih tahu nih malam Lailatul Qadar di tanggal 27 dan pasti di situ kita malas ibadah di lain malam tersebut. Malam 1 sampai malam 26 kita santai. Salah satu tanda dirahasiakannya kenapa nggak ketahuan malam Lailatul Qadar, biar kita istiqomah selama dalam bulan Ramadan. Dari 1 sampai 30 bulan Ramadan istiqomah. Itulah kenapa dirahasiakan malam Lailatul Qadar.
Karena malam Lailatul Qadar seperti dalam surah Al-Qadar disebutkan lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa lama sih Bu? Masya Allah, udah ada yang ngitung nih Bu. 83 tahun. Lebih tepatnya 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. 83 tahun 4 bulan kita full ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa nggak Bu? Nggak bisa, nggak mungkin bisa. Sederhananya begini ibu-ibu, hari-harinya ibu-ibu ini semuanya bekerja, beribadah. Banyakan kerjanya apa ibadahnya Bu? Kerja. Banyakan tidurnya apa ibadahnya Bu? Tidur. Sepakat? Sepakat. Saya pun sepakat. Nah, kita sehari semalam sama dikasih waktunya hanya 24 jam. Ya. Ada di sini dikasih waktu sama Allah 23 jam Bu. 1 jamnya diambil nyawanya sama Allah. Ada? Semuanya sama 24 jam. Hanya warung Madura yang 25 jam. Nah, selebihnya sama 24 jam. Selama 24 jam kita bisa hitung sholat kita berapa menit sih Bu? Zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit, subuh 5 menit, baru 25 menit. 23 jam setengahnya kemana? Masih banyak yang kita tinggalkan. Maka kalau dapat malam Lailatul Qadar seumpama 83 tahun 4 bulan kita full ibadah, yang gak mungkin kita bisa dapatkan itu. Hanya bisa didapat ketika kita konsisten istiqomah di bulan Ramadan. Dan ibu-ibu, kalau malam Lailatul Qadar ini hanya khusus umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat. Umat Nabi sebelumnya enggak pernah dapat namanya Lailatul Qadar. Hanya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Karena kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Yang 55 jangan deg-degan, tenang Bu. Bisa jadi yang muda juga duluan Bu. Tenang. Yang usianya udah mendekati 60, tenang. Bukan berarti 60 terus meninggal, bukan. Maknanya adalah manusia itu waktunya cuma sebentar dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena waktu yang sebentar itulah kita manfaatkan dengan baik. Jangan sampai ketika kita wafat nggak ada yang nyolatin kita, nggak ada yang ngurusin kita. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Saya punya kisah Bu. Setiap pekan, hampir setiap pekan, nggak setiap pekan, hampir setiap pekan kita nih sholat jenazah kawan-kawan ibu-ibu semua di sini di Happy Valley. Dan yang sholat jenazah itu biasanya 3 orang, laki-lakinya dari Indonesia. Saya, Pak Teguh, Pak Gozali. Saya, Pak Teguh, Pak Gozali. Saya, Pak Teguh, Pak Gozali. Itu terus orangnya. Kayak gitu. Kalau dari Indonesia, ibu-ibunya ganti-gantian tuh. Kadang ada temennya datang, kadang ada saudaranya datang, kadang ada majikannya datang, seperti itu. Tapi suatu ketika saya lagi sholat jenazah di sana, yang datang cuma saya bertiga dengan orang-orang Pakistan tadi yang ngurusin. Ketika saya sholat jenazah, kemudian selesai sholat jenazah, saya ngelihat ke belakang, ya Allah kok nggak ada ibu-ibu satu pun. Saya cari, biasanya pasti ada 1 atau 2 atau 3. Saat itu saya tiba-tiba sedih. Yang biasanya saya berangkat ke Happy Valley itu, karena biasanya sholat jenazah tuh jam 9 pagi itu, kadang jam 3, tapi lebih seringnya jam 9 pagi. Jadi saya antar anak saya sekolah ke masjid. Setelah ngantar anak sekolah, biasanya saya langsung ke Happy Valley. Nah, saat itu
Saya ngerasa sedih, kok ini nggak ada satupun sahabatnya, temannya, saudaranya yang datang. Biasanya saya diajak oleh KJRI pulang bareng naik mobil. Saat itu saya diem aja nggak mau ikut. Sepanjang jalan dari Happy Valley lewat belakang sana sampai kantor Dompet Duafa saya sedih, nangis saya. Jangan sampai ketika saya wafat kondisinya seperti ini. Sedikit orang yang nyolatin kita. Mau Bu? Ya. Nggak bakal mau. Maka kita berkaca, ketika kita hidup, kira-kira kita sudah bermanfaat belum buat orang lain? Minimal kalau kita belum bisa mendatangkan manfaat untuk orang lain, minimal jangan ngasih mudorot buat orang lain. Maka dari itu saya berkaca, naudzubillah tsumma naudzubillah, ketika kita wafat ternyata orang lain pun nggak peduli dengan kondisi kita, nggak peduli dengan kita. Ketika wafat kita nggak ada yang nyolatin, nggak ada yang ngurusin. Karena Bu, memang kalau di Happy Valley itu semuanya udah ada pengurusnya. Yang mandiin ada, yang masukin ke peti ada, yang ngurusin ada. Tapi saking dikitnya orang saat itu, sampai-sampai saya diminta tolong untuk ngangkat jenazahnya. Saking sedikitnya orang seperti itu. Maka saya merujuk kepada diri saya sendiri, ya Allah, jangan sampai nanti ketika wafat saya seperti ini kondisinya. Maka dari itu saya langsung berkaca pada diri saya sendiri, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalaupun nggak bisa bermanfaat, minimal saya nggak ngasih mudorot buat orang lain. Maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa mendatangkan manfaat buat orang lain. Nah, salah satu manfaat yang bisa didapatkan adalah berkumpul dalam majlis. Ibu-ibu pasti berkumpul dalam majlis bisa ngasih manfaat buat orang lain. Contoh sederhana yang gampang, kumpul dengan majlis diterminit oleh majikan, bisa nanya ke temannya, oh kamu majikan kamu baik ya, kamu agensinya apa? Saya ikut dong ke agensi itu, dapat jaringan. Kalau kita berkumpul pada orang yang baik. Kalau nggak kumpul dengan orang yang baik, mohon maaf, dibilang udah overstay aja, ambil part time, ujung-ujungnya diciduk. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Itu yang terjadi. Maka jangan pernah ibu-ibu keluar dari golongan kebaikan. Kalau sudah gabung di Al-Kalimah Kebumen, sampai ibu pulang ke Indonesia tetap gabung di sini. Untuk apa? Karena ini adalah golongan kebaikan yang bisa saling menegur satu sama lainnya. Karena ibu-ibu, kita ini umatnya Nabi Muhammad adalah umat terbaik. Tadi yang cuma dapat Lailatul Qadar adalah umat Nabi Muhammad. Dan umat Nabi Muhammad sudah disampaikan dalam Al-Quran, disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik untuk umat manusia. Karena apa? Karena tiga hal. Umat Nabi Muhammad menjadi terbaik karena tiga hal. Hal pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, mengajak pada kebaikan. Kalau umat Nabi Muhammad nggak biasa mengajak pada kebaikan, berarti bukan umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi Muhammad nggak pernah ngajakin ngaji, berarti bukan umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi Muhammad nggak pernah ngajakin sholat, berarti bukan umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi Muhammad nggak pernah mengajak bayar zakat, bayar infak, bayar sedekah, berarti bukan umat Nabi Muhammad. Karena umat Nabi Muhammad dalam Al-Quran disebutkan yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Jadi jangan sepelekan ibu-ibu mengajak pada kebaikan. Teman-teman kita di luar sana yang belum bisa bergabung dalam golongan kebaikan, minimal kita undang, kita ajak, yuk di sana loh, di bawah jembatan Wancai, kita sama-sama ngaji, sama-sama sholawatan, gabung yuk. Ketika kita ngajak, dia dapat pahala, kita pun dapat pahalanya. Karena apa? Kita ngajak pada kebaikan.
dia ngajak lagi orang lain untuk berbuat baik, dapat lagi kita pahalanya. Maka kita kumpulin nih pahala-pahala jariah itu. Pahala ngajak pada kebaikan, bukan ngumpulin dosa jariah. Saya sering sampaikan, hati-hati bu dosa jariah. Salah satu dosa jariah itu apa? Posting, gibahin orang di Facebook. Nah, itu salah satu dosa jariah. Posting kita di Facebook nggak berhijab, itu dosa jariah. Yang sekarang masih ada buru-buru dihapus. Yang masih komen-komen nggak baik buru-buru dihapus. Karena itu dosa jariah. Kitanya nanti wafat, tapi sosial medianya tetap ada. Itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita ngegibahin orang, itu kita nggak tahu kondisi kita. Saya pernah ngasih contoh lagi. Ini lagi-lagi kejadian di Happy Valley. Seperti itu. Saya sampaikan, pernah suatu ketika saya lagi sholat jenazah di sana, ada majikan yang datang, majikan jenazah datang. Majikan jenazah itu biasanya diem aja kalau lagi kita sholat, karena memang mereka non muslim, seperti itu. Nah, suatu ketika majikan tersebut sehabis kita sholat dia cerita bahwasanya mohon maaf, ini jenazah ini orang yang sangat baik katanya. Setiap bulan ketika dia dapat gaji, buru-buru kirimin buat suaminya, buru-buru kirimin buat anaknya setiap bulan. Dan dia saksi kalau dia melihat ngirim pembantunya ngirim untuk keluarganya di rumah. Tapi apa yang berkembang di luar sana, Bu? Ternyata di luar sana yang orang jenazah tadi diomongin oleh suaminya dan anaknya, bilang ibunya nggak pernah ngirimin uang. Dan di situ banyak yang komen ngejelek-jelekin almarhumah. Nah, karena tidak tahu, maka hati-hati. Padahal ternyata almarhumah adalah orang yang sangat baik, tapi suaminya dan anaknya nggak mau mengakui, bilangnya nggak pernah ngirimin, padahal dikirimin setiap bulan. Dan itu yang komennya ratusan, Bu. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Memang itu diposting oleh salah satu influencer yang ada di Hong Kong. Maka hati-hati, ketika kita tidak tahu, jangan sampai kita ikut nimbrung, kayak gitu. Apalagi lagi ngomongin orang. Kalau bisa komennya sholawat tadi di situ di komen, biar bubar tuh gibahin orang. Nah, maka ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang terjadi. Maka di momentum akhir bulan Ramadan ini, karena Lailatul Qadar ini dirahasiakan oleh Allah, ayo buru-buru, kita masih ada waktu menggapai malam Lailatul Qadar, walaupun bisa jadi di hari-hari sebelumnya. Tapi artinya apa? Kita masih ada waktu ketemu bulan Ramadan walaupun di penghujung bulan Ramadan. Kita 2 bulan sebelum Ramadan sama-sama sudah doa, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita udah doa nih, 2 bulan sebelum Ramadan kita udah doa. Jangan sampai kita udah sampai bulan Ramadan, tapi Ramadan kita ini sia-sia, naudzubillah. Saya tadi sampaikan Ramadan ini bulan diskon terbesar. Coba Bu, kita lihat dalam Al-Quran saja. Dalam Al-Quran, salah satu diskon terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, diskon orang yang rajin berinfak, rajin bersedekah. Dalam Al-Quran disebutkan, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Orang yang sedekah 1 itu bercabang menjadi 7, dan dari masing-masing cabang ada 700. Masing-masing cabang ada 100, jadi 700 biji.
Artinya apa? Ketika kita sedekah itu dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Itu di luar bulan Ramadan, Bu. Dan ujung ayatnya disebutkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan orang-orang yang dia pilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di luar bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan. Kita menyantuni fakir miskin di bulan Ramadan, menyantuni anak-anak yatim, menyantuni orang-orang yang membutuhkan. Itu harus dikuatkan di bulan Ramadan. Yang tadinya mohon maaf misalkan jarang bayar zakat, minimal di bulan Ramadan bisa bayar zakat fitrah. Yang itu cuman setahun sekali. Besarannya pun gak naik-naik dari dulu di Hong Kong. Berapa, Bu, di sini? $30. Dan ingat, ketika kita bayar zakat, perintah Nabi itu bayar zakat di tempat kita tinggal bermukim. Nah, ini sering nih. Ini lagi-lagi saya melihatnya di sosial media. Oh, saya mah zakatnya nanti dikirim ke Indonesia. Sebenarnya bukan. Zakat itu di mana kita mukim, disitulah kita membayar zakat. Kalau ibu-ibu tinggalnya di Hong Kong, bayarnya di Hong Kong. Kalau ibu-ibu tinggalnya di Indonesia, bayarnya di Indonesia. Itu yang benar. Seperti itu. Nah, di mana kita bermukim, disitulah kita berbayar zakat. Di sini banyak lembaga zakat yang resmi. Ada Masjid Kowloon bisa, Masjid Wancai bisa, Dompet Duafa Hong Kong bisa, dan lembaga-lembaga zakat yang lainnya ada. Tapi yang resmi di Hong Kong. Nah, karena apa? Karena banyak orang-orang di luar sana bilangnya yang penting dikirim ke Indonesia. Ini salah kaprah. Perintahnya adalah membayar zakat di mana kita tinggal. Ketika ibu tinggal di Indonesia, jangan bayar zakat ke Hong Kong, bayarnya di Indonesia. Nah, itulah yang bisa kita lakukan di akhir bulan Ramadan. Jangan lupa bayar zakat fitrah. Oh iya, bisa. Jadi ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang harus kita lakukan pertama di akhir bulan Ramadan. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah tingkatkan ibadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Bu, ada kisah nih. Rasulullah SAW itu setiap 10 hari terakhir bulan Ramadan selalu iktikaf. Dulu iktikafnya Kanjeng Nabi itu di